video yang menyebut seorang ustazah menyebut, karena kasih sayang saya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin berpesan. Jangan lupa membaca setiap hari 3 ayat dari surat Ali Imran. 3 ayat saja. Lalu beliau sebut, kalau surah Al-Kahfi itu kan 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, 20 ayat. Itu agak panjang. Ini 3 ayat saja. Tapi fadilatnya luar biasa. Ustaz Salim, apa yang beliau kata, apa yang ustazah tersebut sebut. Fadilat mengamalkan atau membaca 3 ayat pertama Ali Imran, pertama sekali, 40 malaikat menulis kebaikan untuk orang yang membaca sejak dia membaca hingga hari kiamat. Kebaikan, 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 kebaikan. Terus menerus. Satu, 40, bukan satu malaikat. 40 menulis kebaikan orang yang membaca 3 ayat pertama surat Ali Imran. Sejak dia membaca sampai hari kiamat. 40 malaikat itu sibuk menulis terus kebaikan untukku. Satu. Yang kedua, 70 malaikat memegang cemeti cambuk untuk menyebat iblis-iblis jika iblis itu ingin menggoda kita, sehingga iblis tak mampu menggoda kita. 70 malaikat bawa cemeti yang kerjanya menyebab atau memukul mana-mana iblis yang ingin mengganggu kita. Dah 2. Allahu Akbar. Itu pun dah luar biasa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan pagar diri kita, rumah kita dengan 70 lapis pagar, sehingga rumah kita tidak boleh dimasuki oleh syaitan atau iblis. Allah pagar dengan 7 lapis pagar. Yang keempat, Allah akan beri orang yang membaca Ali Imran ayat 1 hingga 3, Allah akan beri dia perlindungan pada hari. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan daripada Allah. Yaitu sejak dari alam kubur hingga alam akhirat. Yang kelima, orang yang mengamalkan 3 ayat pertama surat Ali Imran, nanti di hari akhirat Allah akan panggil dia, "Hei fulan bin fulan, minumlah olehmu air dalam syurga, makanlah olehmu makanan-makanan dalam syurga." Tentu saja orang tersebut garanti masuk syurga. Sebab air syurga macam mana nak diminum kalau tidak berada dalam syurga? Makanan-makanan yang lezat cita rasanya, termasuk buah-buahan, macam mana boleh dimakan buah-buahan dalam syurga kalau tidak masuk syurga dulu? Ini dia 5 kelebihan bila membaca 3 saja. Ayat 1, 2, 3 Ali Imran. Cuma sayangnya, ustazah tersebut tidak menyebut sedikit pun tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ayat Quran. Malah tanpa menyebut, mana-mana kitab ada menyebut, mana-mana orang alim zaman dahulu pernah menyebut, tanpa, semata-mata keluar dari ustazah tersebut.
Hadirin dan hadirat, timbul pertanyaan. Ganjaran-ganjaran semacam itu, 40 malaikat tak henti-henti menulis kebaikan untuk orang yang membaca. 70 iblis dengan cambuk memukul mana-mana iblis yang ingin menggoda kita. Allah akan pagar diri dan rumah kita dengan 70 lapis pagar. Allah akan lindungi kita pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dan Allah offer lagi supaya minum air dalam syurga dan makanan dalam syurga. Coba fikir sejenak. Kesemuanya itu termasuk perkara gaib. Yes. Semua itu perkara gaib. Mana nampak malaikat mencatat? Mana nampak pagar? Mana nampak 70 malaikat pegang cambuk? Kita baru bercakap tentang perkara gaib. Perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu namanya gaib hakiki. Tidak ada yang tahu. Kalaupun ada yang tahu adalah Rasulullah. Ayat menyebut, man irtada min rasul. Yang tahu perkara gaib selain Allah hanya rasul-rasul yang diredai oleh Allah. Yang cakap itu bukan rasul. Jangankan ayat Quran, hadis Nabi. Cakap ulama pun tak ada. Buku mana ditulis pun tak ada. Hanya keluar dari akal. Bercakap tentang perkara gaib. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat. Ini belum lagi kita padankan dengan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Untuk masuk syurga bukan dengan cara macam itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah di akhirat nanti. Yang pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Pemimpin yang adil, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, orang yang senantiasa beribadat pada Allah, orang yang apabila berkawan karena Allah, dan kalau terpaksa berpisah juga berpisah karena Allah. Yang kelima, jika ada orang yang ingin mengajak dia berzina, dia kata tidak, aku takut pada Allah. Yang keenam, orang yang memberi nafkah sedekah dengan tangan kanan yang tidak diketahui oleh tangan kiri, maknanya dia bersedekah dengan ikhlas. Dan yang ketujuh, orang yang bangun pada waktu malam mengenang masa silamnya, banyak melakukan dosa sampai menangis. Dengan tangisan insaf lalu bertobat. Tidak ada satu dari 7 ini karena dia dulu setiap hari baca 3 ayat pertama surat Ali Imran. Tak ada. Dari mana? Ustaz-ustazah jenis macam ini banyak hari ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini belum lagi kita baca surat Ali Imran. Ini yang akan datang insya-Allah. Seminggu 2 ini kita akan jumpa ayat itu. Apa di antara doa? Kalau tak salah ayat 195. Dari surat Ali Imran. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Ya Allah, datangkanlah, berilah kepada kami apa saja yang engkau telah janjikan kepada Rasul-Mu. Rasul. Allah boleh berjanji pada Rasul. Sampaikan pada umat. Siapa yang bersalawat padamu 1 kali, aku, kata Allah, akan bersalawat kepadanya 10 kali. Itu mulut, datang dari mulut Rasul. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Man qara'a ayataini min akhiri suratil Baqarah lailatan faqad kafata.
Siapa yang membaca pada waktu malam 2 ayat terakhir dari surat Ali Imran, sudah mencukupilah baginya untuk mendapat perlindungan Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi tidak pernah sebut tentang fadilat 3 ayat pertama Ali Imran. Dari mana datangnya? Nasihat Ustaz tolong abaikan. Karena ia, bila kita percaya, cukup berbahaya. Sebab kita telah percaya cakap seseorang yang tak tahu perkara ghaib. Boleh merosakkan akidah. Okey. Yang kedua, terakhir, Pak Ustaz. Saya kemarin dulu salat di PJ, di salah satu masjid di PJ. Saya lihat sungguh banyak orang-orang yang maraton, jogging, berlari-lari. Begitu kedengaran azan subuh, yang maraton tadi yang begitu ramai, masuk ke masjid untuk salat bersama, berjamaah. Setelah selesai salat, mereka bersorai, meneruskan lagi mereka punya maraton, jogging. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, ketika salat mereka memakai seluar, celana yang panjang daripada getah yang sempit, cuma mereka juga memakai seluar pendek yang agak lebar. Apakah sah salat mereka? Minta pandangan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, orang yang jogging memang biasanya tidak akan pakai seluar yang longgar. Kalau ada pun yang longgar, setelah mereka pakai dulu yang agak sempit, kemudian dipakai lagi seluar hingga sampai ke lutut yang agak longgar, di luar dari celana yang sempit. Timbul pertanyaan, sahkah salat mereka? Hadirin dan hadirat, di antara syarat sah salat menutup aurat. Aurat laki-laki mesti ditutup daripada pusat hingga ke lutut. Ada riwayat lain, ini juga pundak, bahu kita perlu ditutup. Itu ada satu pandangan. Tapi yang popular, jumhur, majority, laki-laki punya pusat, laki-laki punya aurat dari pusat hingga ke bawah lutut. Bagi wanita, seluruh tubuhnya kecuali muka dan tangan hingga pergelangan. Ustaz ingin ulas dulu tentang tutup aurat wanita. Tak pernah disebut oleh ulama fiqh mesti pakai telekung. Mana-mana pakaian seperti pakaian yang kita berjalan selama ini, menutup aurat pakai mini telekung. Ada telekung yang singkat, ada telekung yang labuh. Semua itu telah memenuhi syarat menutup aurat, walaupun tidak pakai telekung. Itu sebabnya menurut pandangan Ustaz, bila wanita-wanita Islam musafir, tidak payah bawa telekung. Sebab syarat sahnya salat tak disebut telekung, tutup aurat. Awak pakai baju kurung ke,
Awak pakai long dress ke? Awak memakai apa saja jenis pakaian asal menutup aurat. Coba tengok, orang Sudan tutup auratnya beza. Orang Lebanon lain, orang Arab lain, orang Mesir lain. Semuanya memenuhi syarat menutup aurat. Menutup aurat bukan terletak pada model atau fashion. Nah, sekarang berbalik kepada laki-laki. Apakah laki-laki salatnya baru sah bila pakai kain, sarung, dengan baju Melayu? Apakah baru sah salat bila pakai jubah? Tak disebut itu. Pokoknya tutup aurat. Oleh sebab itu laki-laki yang jogging, kita ucapkan syabas dan salut kepada mereka walaupun mereka maraton. Bila masuk waktu mereka salat gak subuh, berjamaah pula itu. Cuma persoalannya mereka tidak pakai seluar yang lebar, yang luas, kecuali dengan memakai seluar dari getah dan sempit, kemudian disarung dengan seluar di bahagian luarnya yang agak lebar sampai ke lutut. Bagi pandangan Ustaz, sudah sah salatnya. Sudah sah. Apalagi itu mereka lakukan sekali-sekala. Bukan untuk semua salat. Ingat, Islam itu mudah. Islam tidak suka menyusahkan umat. Malah kita ucapkan salut kepada mereka yang sempat salat subuh pada waktunya, berjamaah pula. Nah, setelah itu mereka teruskan maraton. Yes, no problem. Cuma nasihat kita, paling kurang selesai salat subuh, baca istighfar 3 kali, baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau diikuti dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, lagi bagus. Paling kurang astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, berangkat, teruskan, tak jadi masalah. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. 2 jawaban Ustaz. Ustaz kira cukup panjang lebar, mudah-mudahan. Kepada yang bertanya, Ustaz izinkan gunakan jawaban Ustaz ini pada grup. Khasnya kalau ada yang bertanya, Ustaz bertanggung jawab dengan jawaban ini. Begitu keyakinan Ustaz.